Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal membahas film horor psikologis yang berjudul Split yang rilis tahun 2016 lalu. Film ini terinspirasi dari kisah nyata Billy Milligan pada tahun 90-an dari buku The Minds of Billy Milligan. Bercerita tentang seorang pria yang memiliki 23 kepribadian. Dia menculik 3 gadis dan mengurung mereka di sebuah ruangan yang tertutup untuk dikorbankan pada kepribadiannya yang ke-24. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang gadis bernama Claire yang baru saja merayakan pesta ulang tahunnya di sebuah mall. Ketika ingin pulang, dia dijemput oleh sang ayah. Mereka menemani Casey terlebih dulu menunggu jemputannya. Casey merupakan teman sekelasnya yang suka menyendiri. Saat Casey menelpon, Claire menjelaskan pada ayahnya kalau Casey sering dihukum dan membentak guru. Dia juga mendengar kabar kalau dia suka kabur dari rumah. Inflicting more pain on that person than was intended, and I'm not a monster. Casey mengatakan kalau mobil yang menjemputnya mogok. Dia pun berinisiatif untuk naik kendaraan umum. Ayah Claire mengajaknya pulang bersama. Dia akan mengantar Marcia dan Casey pulang ke rumahnya. Ketika remaja ini pun masuk ke mobil, sementara ayah Claire memasukkan barang ke bagasi. Namun seorang pria tiba-tiba saja menyerangnya kemudian masuk ke dalam mobil. Claire melihat pria tersebut dan berpikir kalau orang itu salah masuk mobil. Dia lalu memakai masker dan menyemprotkan obat bius pada Claire dan Marcia. Casey yang mencoba melarikan diri juga ikut dibius. Setelah sadar, mereka telah berada di sebuah ruangan yang tertutup. Pria tersebut masuk dan melihat mereka, kemudian membawa Marcia bersamanya. Casey menyuruh Marcia untuk buang air kecil di celana. Casey menyadari kalau pria tersebut sangat gila akan kebersihan. Dan benar saja, tak lama berselang dia membawa masuk Marcia dan pergi dari sana. Meski tidak terlihat panik seperti kedua temannya, nyatanya Casey juga sangat ketakutan. Informasi mengenai hilangnya mereka juga sudah tersebar. 3 students abducted the father of one of the students. Claire menyarankan agar mereka menyatukan kekuatan untuk menyerangnya bersamaan. Namun Casey menolak. Dia merasa kalau cara itu tidak akan berhasil. Temannya melarangnya bersikap dingin sekarang. Dia menyuruhnya membantu agar mereka bisa kabur dari sana. And your 6 months of karate at the King of Prussia Mall can blow me. Di sini diketahui penculik ini bernama Kevin. Dia menjalani terapi pada Dr. Karen. Dokter tersebut mengetahui kalau Kevin memiliki 23 kepribadian yang berbeda dalam dirinya. Kepribadian itu disebabkan oleh trauma masa kecilnya yang mendapat kekerasan dan diabaikan oleh orang tuanya. Salah satu kepribadian yang paling menonjol bernama Barry. Dia bisa mengontrol kepribadian mana yang akan timbul. Saat mendatangi Dr. Karen, seperti biasa, Barry membawa sketsa yang dibuatnya. Namun Dr. Karen curiga padanya karena berbagai pertanyaan aneh dan sikapnya yang terlihat seperti Dennis. Dia bahkan lupa membawa kembali sketsa yang dibuatnya. Padahal biasanya Barry sangat peduli pada sketsa tersebut. Thanks. Kembali pada Casey, Claire, dan Marcia. Dia melihat seorang wanita dari celah pintu. Wanita itu menyuruhnya untuk mengakui perbuatannya. Ketika remaja ini berteriak, berharap wanita tersebut bisa menolong mereka. Namun mereka kaget setelah melihat yang masuk adalah pria yang menculik mereka. Dia berpakaian dan bersikap seperti wanita. Dia bahkan menjelaskan kalau Dennis kurang sehat dan menyuruh mereka agar tidak khawatir. He's not allowed to touch you. He knows that. Setelah Patricia pergi, Dennis masuk dan menyuruh mereka untuk membersihkan kamar mandi. Di sini Dennis menjelaskan kalau Patricia telah memberinya peringatan untuk tidak mengganggu mereka. Dia juga mengatakan kalau mereka merupakan makanan keramat. Maybe he has a dog or something. Saat mereka bangun, Hedwig sudah berada di depan pintu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai bocah 9 tahun. Dia mengatakan kalau seseorang akan datang menyakiti mereka. Casey memanfaatkan kepolosan Hedwig dan meminta bantuannya untuk pergi dari sana. Dia bahkan mengatakan kalau Dennis dan Patricia akan mengorbankannya. Di sini diketahui kalau Dennis telah mengikuti Claire dan Marcia selama 4 hari. Dia berencana hanya ingin menculik kedua gadis itu. Namun Casey juga ada di sana. Casey berjanji kalau mereka bertiga akan merawat dan menjaga Hedwig setelah kabur dari sana. Hedwig yang ketakutan pergi dari sana. I have to blow my nose. Dari pembicaraan itu, Casey menyimpulkan kalau kamar tersebut memiliki celah untuk kabur. Mereka lalu memeriksa dinding dan plafon.
Claire merusak plafon menggunakan sepatunya dan menemukan jalan keluar dari ruangan tersebut. Dia meminta Casey dan Marcia berjaga di pintu. Hedwig yang mendengar keributan berusaha masuk, tapi mereka menghalanginya. Claire merangkak melewati ventilasi dan berlari mencari bantuan. Dia juga bersembunyi di loker, tapi suara nafasnya yang gemetar begitu keras membuatnya ketahuan. Dennis menemukannya dan menyuruhnya melepas bajunya karena kotor. Dia lalu menempatkan Claire di ruangan terpisah. Not see your friend again. Beralih pada Dr. Karen yang didatangi Kevin sebagai Barry. Namun dia tidak percaya kalau yang bicara dengannya sekarang adalah Barry. Karen menjelaskan kalau ada 23 identitas yang berbeda yang hidup dalam tubuh Kevin. Dan dia melihat karakter yang datang terlihat seperti Dennis yang mengidap OCD. Namun dia bersikeras kalau yang datang adalah Barry. Dia bahkan mengotori bajunya dengan coklat untuk membuktikannya. You want me to do something else? Saat Kevin pulang, Dr. Karen melihatnya melalui CCTV dan dia merasa kalau yang datang benar-benar Dennis. Dia yakin kalau Dennis memiliki rencana. Or is it Patricia who's deciding things? Kembali pada Casey yang terus bermimpi tentang masa kecilnya dan sang ayah saat berburu. Patricia membangunkannya untuk sarapan. Dia membawa mereka ke dapur. Patricia membuat sandwich untuk mereka. Dia marah saat memotongnya miring dan kembali membuat yang baru. Marcia memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Dia mengambil kursi dan memukulnya dari belakang. Casey mencoba menghalangi Patricia untuk mengejar Marcia. Namun Patricia yang marah menyuruhnya masuk ke kamar. Pada akhirnya Marcia juga tertangkap dan bernasib sama seperti Claire. Dia dikurung di ruangan kecil sendirian. Dennis mendatangi Casey dan mengatakan kalau The Beast akan datang untuknya. He's coming for you. Hedwig kembali mendatangi Casey. Meski kesal karena Casey telah berbohong, dia tetap memberitahunya tentang The Beast yang dipercaya oleh Dennis dan Patricia. Dia juga berbicara tentang pemutar musik di kamarnya yang berada di samping jendela yang membuat Casey tertarik. Dia lalu meminta Hedwig menunjukkan kamarnya dan koleksi musiknya. Dia pun setuju dan membawanya ke sana. Hedwig memutar musik dan mulai menari. Di sini Casey melihat jendela yang dimaksud hanyalah sebuah gambar. Hedwig juga memamerkan walkie-talkie yang dicuri dari Dennis. Casey mengambil kesempatan itu untuk meminta bantuan. Namun orang yang mendengarnya berpikir kalau itu lelucon dari temannya. Hedwig menundukkan Casey dan mengambil walkie-talkie-nya kembali. Setelah Hedwig pergi, Dennis muncul dan menjelaskan kalau dia akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar. Dia juga mengatakan kalau malam ini merupakan malam yang keramat. Beralih pada Dennis yang akan pergi namun terhalang karena kedatangan Dr. Karen. Dia pun mengundangnya masuk dan mulai berbicara tentang Kevin yang diperlakukan buruk oleh ibunya saat masih berumur 3 tahun. Mereka juga membahas tentang The Beast. Dia menyebutkan ciri-cirinya pada Karen. Di sini diketahui kalau Dennis akan pergi untuk menemui The Beast yang membuat dokter tersebut mulai ketakutan. Dia mengakhiri percakapan dan izin meminjam toilet pada Dennis. Namun bukannya ke toilet, dia malah memeriksa ruangan lain dan melihat Claire terjebak di sana. Dennis menarik dan membius Karen sebelum dia bisa membantunya. Saat Dennis pergi, Casey dan yang lain mulai mencari cara untuk kabur dari sana. Marcia menggunakan kawat untuk membuka kunci pintu dari luar, dibantu dengan aba-aba dari Claire, namun gagal. Sementara Casey menemukan laptop dengan video semua identitas Kevin. Dia melihat Orwell, Jet, hingga Barry. I got no taste for things right now. Beralih pada Dennis yang pergi ke gerbong kereta kosong dan mulai berubah menjadi The Beast. Dia benar-benar menjadi lebih tinggi dan lebih kuat dari identitas yang lain. Dia kembali ke rumah dan melihat Karen menulis sesuatu. Karen mengambil pisau kecil yang ada di meja dan mencoba menikamnya. Namun sesuai dengan penjelasan Dennis, The Beast sangat kuat hingga membuat pisau tersebut patah. Dia kemudian memeluk Karen dengan kuat hingga membuat tulangnya patah dan meninggal. Casey berhasil keluar dari ruangannya berkat jurnal Barry. Dia mulai mencari kedua temannya. Dia menemukan Marcia telah tewas, sedangkan Claire hidup namun The Beast menyeret dan melukainya. Casey pergi dari sana dan menemukan kertas yang Karen tulis sebelum meninggal. Di kertas, Karen menyuruhnya menyebut nama Kevin Wendell Crumb. Saat The Beast mulai merangkak di dinding, Casey berteriak berkali-kali menyebutkan namanya. Kevin Wendell Crumb!
Kevin mengambil alih tubuhnya dan tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi. Saat Casey memberitahunya kalau dia telah menghabisi Dr. Karen dan yang lain, Kevin menyuruh Casey mengambil senapan di lemari dan segera membunuhnya. Namun identitas-identitasnya yang lain mulai mengambil kendali. Everybody just take a minute. Stop it, Hedwig! Sesaat sebelum dia kembali menjadi The Beast, Casey berhasil membuka pintu berkat sapu tangan yang Dr. Karen selipkan sebelumnya. Casey berlari dan menemukan peluru di lemari seragam Kevin. Dia memasukkan beberapa peluru sambil berlari, namun The Beast menyerangnya. Dia merobek baju dan melukai kakinya, namun Casey berhasil lolos. Dengan kaki yang terluka, Casey kembali mencari jalan keluar. Sementara The Beast mulai merangkak di langit-langit dan mematikan lampu satu persatu. Casey yang kesulitan melihatnya mulai menembak. The Beast terus berteriak tentang orang kotor yang tak tersentuh dan tidak mengerti tentang penderitaan. Casey masuk ke dalam sangkar untuk mengisi senapannya dengan peluru. Sedangkan The Beast terus mendekat. Meski sudah ditembak berkali-kali, dia tetap bangkit dan maju. Dia berhenti setelah melihat banyak bekas luka di tubuh Casey. Dia mengatakan kalau Casey berbeda dengan yang lain. Dia memiliki hati yang murni. The Beast pun meninggalkannya sendirian. Tak lama berselang, seorang pria turun dan melihat Casey. Dia membawanya keluar dari sana. Di sini diketahui kalau mereka terkurung di basement kebun binatang. Petugas medis serta polisi tiba dan mulai memeriksanya. Saat sang paman datang untuk menjemputnya, Casey tidak beranjak dari mobil polisi. Film diakhiri dengan diperlihatkan Kevin yang dikendalikan oleh Dennis, Patricia, dan Hedwig berada di suatu tempat dan sedang mengobati lukanya. Patricia mengatakan kalau sekarang The Beast akan melindungi mereka. He'll protect us. Yap, itu tadi alur cerita dari film Split. Buat kalian yang suka film horor, misteri, menegangkan namun tetap ringan dan bisa dinikmati, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.